Jadi ada sebuah cerita. Cerita ini tuh tentang ada sekelompok mahasiswa yang lagi nyari lokasi untuk ospek kampusnya di daerah perkampungan kaki gunung. Tapi waktu mereka lagi survei lokasi, mereka malah nemu satu tempat ritual buat manggil sosok makhluk halus. Ceritanya ini tuh berasal dari salah satu universitas di Bandung pada tahun 2016. Jadi awalnya ada seorang mahasiswa bernama Gilang. Dia itu terpilih jadi ketua BEM di kampusnya. Program awal yang dijelasin pada teman-teman mahasiswanya lain itu adalah ospek. Awalnya banyak yang bingung sama si Gilang ini, karena kenapa program pertama yang dilakukan adalah ospek. Tapi karena si Gilang ini dikenal adalah mahasiswa yang cukup berprestasi dan pintar, jadi mahasiswa lain tuh kayak, oh ya udahlah biarin aja, cuek-cuek bodo amat gitu. Jadi akhirnya si Gilang ini terpilih menjadi ketua BEM. Beberapa hari setelah pelantikan Gilang, datang abang-abangan ke kampus nemuin si Gilang. Abang-abangan ini namanya Bang Dharma. Ngeliat kedatangan si Dharma ini sebenarnya Gilang tuh kayak udah kesel karena Dharma ini adalah salah satu cutting yang ngospek Gilang. Waktu si Dharma ini nyampe, dia tuh langsung kayak sokrap gitu. Sebenarnya si Gilang ini cuma bisa kayak senyum-senyum doang. Terus si Dharma ini kayak langsung ngomong, iya maaf, dulu gua ngospek lu kayak keterlaluan gitu. Terus si Dharma ngasih ide gimana buat acara ospeknya nanti. Sebenarnya si Gilang ini kayak males gitu dengerin omongan si Dharma. Cuman si Dharma ini dulu pas dia bikin acara kayak selalu acaranya itu kayak selalu bagus, selalu disukain lah pokoknya sama si rektor. Akhirnya si Dharma ini ngasih saran, gimana kalau nanti bikin perjusami, nanti ada jurik malamnya. Si Dharma itu ngasih tahu kalau dia itu ada loh lokasi tempat di mana tempatnya ini bagus banget di daerah kaki gunung hutan. Si Dharma juga bilang dia mau temenin survei tempat buat si Gilang. Akhirnya si Gilang ini setuju lah sama usul Dharma. Jadi 5 orang yang berangkat ini ada Gilang, Monica, Cindy, Ian, sama Billy. Billy itu adalah adiknya Gilang. Akhirnya sampailah mereka berenam ini di suatu kampung di daerah kaki gunung, di lokasi yang dibilang sama si Dharma ini. Sesampainya mereka di kampung tersebut, disambutlah mereka sama warga-warga sekitar. Terus si Dharma itu kayak kenalnya adik tingkatnya satu-satu. Karena warga sekitar ini emang udah kenal sama Dharma. Soalnya Dharma ini dulu itu kakaknya di kampung ini. Waktu lagi pada nyambut mahasiswa-mahasiswa tersebut, Monica tuh kayak ngeliat ke arah belakang warga. Dia tuh kayak ngeliat ada sosok bapak-bapak, mulutnya itu kayak sumbing gitu, sama satu matanya itu kayak putih gitu. Bapak ini melotot ke arah Monica. Awalnya Monica itu kayak ketakutan, cuman dia tuh kayak ngasih senyuman aja sama sosok ini. Tapi sosok bapak ini kayak malah kayak nggak senyum, terus balik dan pergi ninggalin penyambutan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Setelah itu mereka itu diantarin oleh kepala desa yang bernama Kang Dedi ke lokasi yang akan mereka survei di sana. Mereka itu berencana 3 hari untuk menjelajahi kampung tersebut. Kang Dedi minta tolong sama Mpok Harni untuk membiarkan para mahasiswa tersebut untuk tinggal di rumahnya. Jadi rumahnya Mpok Harni ini cukup jauh dari kerumunan warga. Cuman agak besar rumahnya si Mpok Harni ini. Mpok Harni ini lokasi rumahnya itu kayak lebih masuk ke dalam hutan-hutan gitu. Mahasiswa ini awalnya itu kayak takut lihat Mpok Marni. Soalnya si Mpok Harni ini dia itu kayak mukanya itu agak judes-judes sama kayak agak serem-serem gitu. Awalnya Mpok Harni ini nggak menerima mereka, apalagi karena si Mpok Harni ini ngelihat anak-anak ini tuh kayak nggak punya sopan santun. Apalagi si Cindy yang datang ke kampung tapi pakai baju yang gak sopan. Emang Cindy ini kayak terkenal sama kayak cewek-cewek nakal di kampus gitu. Tapi si Kang Dedi ini kayak memohon gitu sama si Mpok Harni buat biarin aja lah mereka tinggal di situ. Sebenarnya si Mpok Harni ini tetap nolak. Cuman karena dia itu ngeliat adiknya si Gilang, si Billy ini mukanya tuh kayak imut-imut gitu. Mpok Harni itu langsung kayak teringat sama cucunya gitu. Jadi dia akhirnya bolehin lah anak-anak kampus tersebut biar tinggal di rumahnya. Tetapi waktu si Kang Dedi mau pergi, si Kang Dedi kayak nyuruh anak-anak itu supaya mereka itu kayak lebih sopan sama orang tua sama jaga tata krama pada saat di kampung. Kang Dedi pun akhirnya ninggalin mereka di rumah Mpok Harni. Mpok Harni itu terus akhirnya memberitahu di mana posisi-posisi mereka akan tinggal. Dia itu kayak ngebagiin ini kamar buat cowok, ini kamar buat cewek. Akhirnya sore hari pun tiba. Mpok Harni ini kan lagi nyiapin makan. Cindy sama Monica itu kayak mau niatin bantu masak. Tapi waktu si Cindy sama Monica mau bantuin si Mpok Harni itu kayak kesel gitu sama mereka berdua. Soalnya mereka tuh kayak malah ngerecokin si Mpok Harni. Karena emang si Cindy sama Monica ini kayak gak ngerti cara pakai alat-alat masak daerah kampung-kampung gitu. Mpok Harni karena kesel, dia itu kayak nyuruh si Monica sama Cindy kayak buat udah kalian sono aja pergi aja, siapin aja alat-alat makan.
Akhirnya si Cindy sama si Monica itu pergi ninggalin dapur, nyiapin alat makan. Pas mereka lagi nyiapin alat makan, si Monica ini cerita lah sama si Cindy. Dia tuh kayak ngerasa ada yang gak bener sama kampung ini. Dia tuh ngejelasin kejadian yang tadi sama si Cindy. Si Monica bilang kalau misalnya dia kayak ada ngeliat sosok bapak-bapak aneh yang ngeliatin dia gitu. Tapi si Cindy kayak nyuruh Monica untuk udah tenang aja, gak usah diperhatiin. Orang kampung ini enak juga, udah sejuk, dingin. Enak lah pokoknya di kampung ini. Di lain sisi para mahasiswa laki-laki lagi nyari kayu bakar di daerah hutan gitu. Si Gilang itu nanya sama si Dharma, "Bang, itu apaan?" Si Gilang itu nanya ke arah batang kayu hitam besar yang ada di tanah. Terus si Gilang ini jawab, itu pembatas kampung. Jadi orang-orang kampung itu nggak boleh lewatin batang pohon ini. Si Gilang nanya lagi, "Nah, kita kan mau bikin jurik malam. Kalau kita kesana emang boleh?" Si Dharma ini bilang, "Ya nggak usah kasih tahu, warga kampung lain juga kan jauh dari sini. Udah tenang aja pokoknya. Kita bakal bikin acara yang menarik pokoknya di sini." Tapi si Gilang itu kayak merasa ada yang aneh gitu. Di balik pohon itu Gilang ngerasa kayak ada yang merhatiin dia gitu dari balik batang pohon itu. Di lain sisi, Ian ini kan sebenarnya orangnya kayak cukup penakut. Tetapi dia tuh kayak coba cari ranting kayu sendiri supaya kelihatan lebih berani di antara teman-temannya. Waktu lagi nyari kayu bakar sendiri, Ian ini kayak ada mendengar suara burung hantu yang cukup keras. Dia mencari-cari dari mana suara itu berasal, tapi kayak nggak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya Ian ini nengok ke ranting pohon di atas kepalanya. Dia tuh kayak ada melihat burung hantu berwarna putih halus. Ian itu langsung kayak mencoba memanggil burung itu, tapi burung hantu itu kayak nggak bergerak sama sekali. Tiba-tiba burung hantu itu natap mata Ian. Burung hantu itu tiba-tiba ngeluarin darah dari matanya, terus kayak ngucapin namanya Ian gitu, kayak Ian. Ian langsung kabur ke arah teman-temannya. Dia dengan terbirit-birit lari meninggalkan daerah itu untuk bergabung sama teman-temannya. Teman-temannya tuh kayak kaget ngeliat si Ian tuh kayak, lu kenapa? Cuman si Ian ini karena dia takut, dia kayak gak mau cerita gitu sama temen-temennya. Di tempat yang sama, si Billy tuh bingung sama pisau yang dikasih sama si Dharma. Pisau ini agak unik, pisaunya itu gagangnya kayak dililit sama ular gitu. Terus si Billy ini tuh nanya sama si Dharma, "Bang, ini kok pisaunya aneh ya bang? Kalau dipakai buat nyayat ranting langsung kepotong, tapi kok giliran ke kulit kayak gak tajam ya?" Sambil si Billy ini tuh kayak gesek-gesek di lengan dia. Si Ian tuh kayak kaget gitu ngeliatnya. Dia langsung kayak mau nyobain juga. Tapi pas si Ian baru tusuk aja, itu kayak langsung keluar darah dari lengannya Ian. Setelah sampai di rumah Poharni, akhirnya mereka langsung kayak makan bersama gitu. Setelah makan, Poharni ini ngomong kalau misalnya dia mau ke kampung. Terus si Poharni ini nitip pesan supaya mereka jangan lakuin hal yang aneh-aneh, sama jaga tutur kata, sama sopan. Terus kalau emang mau berjalan ke arah hutan, jangan ngelewatin batas pohon yang ada di sana. Setelah si Poharni ini berangkat, para mahasiswa ini pun juga akhirnya siap-siap untuk survei hutan. Tapi si Cindy tuh kayak tiba-tiba sakit. Terus dia tuh kayak ngomong kalau misalnya kepala dia tuh pusing. Jadi dia ngomong kalau misalnya kayak dia tuh gak bisa ikut. Dia bilang dia di rumah aja. Akhirnya si Gilang ini kayak nyuruh adiknya si Billy buat temenin si Cindy. Akhirnya pada waktu mereka semua udah siap mau berjalan untuk survei lokasi, si Gilang ini lupa kalau misalnya itu dia lupa bawa senter. Akhirnya si Gilang ini berjalan ke arah kamar. Tapi setelah dia sampai di kamar, dia tuh merasa ada yang aneh lagi. Dia merasa ada yang gak beres nih sama kampung ini. Dia tuh merasa kayak ada yang memperhatikan dia dari berbagai sisi. Sampai akhirnya waktu si Gilang ini lagi ngeraba-raba senter di bawah meja, dia merasa ada yang berdiri di belakang badannya. Dengan perlahan tapi takut, si Gilang ini kayak mencoba balikin badannya pelan-pelan. Tapi kayak gak ada siapa-siapa gitu, hanya ada lampu lentera yang kelap-kelip. Tapi waktu dia balik lagi kepalanya nyari senter di bawah meja, dia ngeliat sosok makhluk wanita dengan kain putih, rambut yang cukup panjang, kepalanya itu tertunduk. Si Gilang ini langsung kaget, dia perlahan kayak berjalan mundur, tapi si Gilang ini kayak natap mata sosok ini. Sosok tersebut pun menaikkan kepalanya terus kayak nunjukin mukanya. Ternyata sosok ini tuh walaupun seram tapi cukup cantik. Sosok tersebut hanya tersenyum kepada Gilang dan tiba-tiba menghilang. Gilang pun akhirnya kembali ke kumpulan teman-temannya dan memulai survei tempat di daerah kaki gunung tersebut. Pada saat di perbatasan, Ian itu bertanya sama Bang Dharma, "Bang, ini beneran kita mau lewatin batas?" Tapi si Dharma kayak nggak jawab pertanyaannya gitu. Dia malah balik nanya ke si Gilang, "Ya gue sih
terserah Gilang aja. Tapi nadanya si Dharma ini kayak nantangin si Gilang gitu. Akhirnya karena si Gilang ini merasa tertantang, dia tetap kekelah. Akhirnya mereka pun sepakat untuk memulai perjalanan tersebut. Dimulai dari langkah pertama, Dharma di depan, diikuti sama anak-anak yang lain. Habis mereka ngelewatin batang itu, mereka ngerasa langsung kayak bulu kuduknya merinding, langsung kayak hawanya itu berbeda. Tapi karena mereka ngeliat si Dharma ini udah agak jauh di depan, jadinya mereka mulai nyusul si Dharma. Waktu di perjalanan, Dharma pun menjelaskan kepada mereka kayak lokasi-lokasi yang pas buat ke pos, terus kayak dia tuh ceritain pengalaman dia dulu waktu KKN di kampung ini. Sampai akhirnya mereka tuh sampailah di bangunan tua yang cukup besar. Di tempat ini tuh, kata Dharma, cocok sebagai pos utama mereka nanti. Si Monica kan lihat bangunan itu kayak aneh gitu. Soalnya bangunan itu tersebut kayak agak tua, sama corak-coraknya itu kayak agak aneh gitu. Dia nanya sama si Dharma, "Bang, kan tadi kita udah lewatin batas kampung. Kalau misalnya nggak ada yang boleh lewatin batas kampung ini bangunan siapa yang bikin?" Terus si Dharma itu ngejelasin, jadi dulu tuh warga kampung ini sampai ke daerah sini. Bangunan ini itu sebagai bangunan buat acara adat sama agama gitu. Saat mereka masuk, Dharma mulailah mengeluarkan alat-alatnya. Terus dia bagiin lilin, sama dia nyalain lilin di berbagai sudut bangunan tersebut. Akhirnya terlihat tampak jelas lah bangunan itu. Akhirnya mereka berpencar melihat bangunan tersebut. Waktu mereka berpencar, sampailah Gilang akhirnya di tengah bangunan tersebut. Si Gilang berdiri di atas terpal merah yang cukup besar, dan dia melihat ke atas kepalanya. Dia melihat ada ukiran-ukiran sama persis dengan sosok yang dia lihat di kamar Poharni tadi. Dia merasa udah ada yang gak beres sama di tempat. Terus waktu dia lagi ngeliat sekitaran tengah bangunan, dia melihat ada kayak podium gitu. Di podium itu kayak ada sebuah kitab tua yang kertasnya kayak udah usang-usang gitu. Tapi waktu dia mau berjalan ke sana, dia tuh kayak dipanggil sama Ian. Si Ian tuh ngomong, "Lang, ayo lihat lokasi lain." Di lain sisi si Dharma itu ngecek ruangan lain, tempat penyimpanan alat musik gitu. Di sana itu dia ngecek sama Monica. Monica ini sebenarnya adalah ceweknya si Gilang. Pada saat mereka survei lokasi, awalnya kan sendiri-sendiri. Cuma si Dharma ini kayak mepet-mepetin si Monica ini. Jadi waktu si Monica lagi lihat alat-alat musik, si Dharma ini kayak colek-colek Monica gitu, kayak godain Monica. Awalnya Monica ini kayak nolak-nolak si Dharma. Cuman Dharma ini bisa dibilang emang cutting yang cukup tampan, nama udah kerja, jadi uangnya udah banyak lah. Ya tergoda lah akhirnya si Monica. Terus ya nama Gilang ini masuk ke salah satu ruangan kayak penyimpanan barang-barang gitu. Di situ banyak kayak kotak-kotak tua warna merah. Mereka berdua itu kayak membuka salah satu kotak tersebut. Ternyata isi kotak itu kayak adalah peninggalan-peninggalan koin-koin emas sama emas-emas batangan zaman dulu. Ian pun akhirnya pergi cari Dharma sama Monica. Tapi waktu si Ian berjalan di lorong bangunan tersebut, dia merasa kayak bulu kuduknya langsung merinding. Dia mendengar ada suara bisikan-bisikan yang kayak manggil namanya si Ian. Si Ian langsung kayak berjalan lebih cepat ke arah depan. Tapi si Ian ini kayak merasa ada yang ngikutin dia. Terus Ian pun akhirnya berhenti. Dengan perlahan si Ian ini kayak mencoba melihat ke belakang badan dia. Tapi waktu dia ngeliat ke belakang, dia kayak gak ada lihat apa-apa. Tapi pas Ian ngeliat ke bawah, dia ngeliat burung hantu yang di hutan tadi. Dengan cepat si Ian ini kayak langsung lari supaya dia langsung ketemu sama Monica sama Dharma. Akhirnya si Ian ini nemu lah ruangan Monica sama Dharma. Tapi awalnya itu Ian bingung, soalnya dari luar kayak ada suara desahan-desahan wanita gitu. Lalu Ian itu kayak pura-pura ngintip itu dari jendela. Terus dia tuh kaget banget, dia ngelihat si Monica ini lagi kokop-kokopan bibir sama si Dharma. Ian pun sebenarnya pengen balik ngasih tahu hal ini ke Gilang. Cuman si Ian ini takut karena ada sosok burung hantu di lorong tadi. Jadi si Ian itu kayak bingung gitu, dia juga pengen langsung labrak si Dharma. Gak mungkin, karena Dharma ini bisa dibilang ya badannya cukup besar. Jadi si Ian ini takut juga. Jadi si Ian itu kayak pura-pura manggil Dharma sama si Monica. Akhirnya keluarlah si Dharma sama Monica. Di lain sisi, si Gilang ini karena terlalu penasaran, dia tuh mau coba ngambil emas batangan tersebut. Tapi waktu baru dia ngambil satu emas aja, itu lilin yang dia pegang langsung mati. Gilang kan kaget, dia langsung kayak pengen kabur. Cuman pintunya itu tiba-tiba terkunci. Waktu dia lihat lagi ke emas batangan tersebut, keluarlah sosok wanita yang Gilang temuin di rumah Poharni tadi. Terus si Gilang ini langsung kayak ketakutan gitu ngelihat sosok tersebut terbang di atas kotak-kotak itu. Sosok tersebut itu kayak nawarin buat si Gilang untuk Gilang itu nyerahin
hidupnya, dan sosok tersebut akan memberikan seluruh emas yang ada di sini buat Gilang. Gilang pun kaget, dia tuh langsung pingsan gitu. Tapi sosok tersebut langsung mendekati tubuh Gilang yang pingsan, mukanya itu langsung hadap-hadapan dengan Gilang. Terus dia ngomong, "Jangan pura-pura pingsan ganteng." Si Gilang itu langsung bangkit dan dia tuh langsung mencoba mendorong-dorong pintunya, tapi nggak bisa-bisa. Sosok tersebut malah ketawa-ketawa gitu ngeliatin si Gilang. Sampai akhirnya pintu tersebut pun terbuka dari luar, dan yang bukanya itu adalah teman-temannya Gilang. Si Gilang tuh langsung kayak ketakutan, dia langsung nyuruh teman-temannya udah pulang. Akhirnya mereka semua tuh langsung dibawa sama Gilang ke bawah. Walaupun barang-barangnya si Dharma ini masih ada di situ semua, tapi karena si Gilang ini kayak udah ketakutan, jadinya dia membuat turun semua teman-temannya kembali ke rumah Mpok Harni. Sampainya mereka di rumah Mpok Harni, si Gilang ini kan masuk nyari-nyari si Billy sama Cindy. Pas si Gilang ngeliat ke kamarnya si Billy, nggak ada. Terus akhirnya si Gilang ini masuk ke kamarnya si Cindy. Pas si Gilang masuk, si Billy sama Cindy ini kayak tanpa busana, langsung kayak kaget gitu, kayak pakai baju gitu. Si Gilang ini langsung kayak marahin si Cindy lah, karena si Cindy ini malah godain adiknya si Gilang kan. Akhirnya karena si Gilang ini marah-marah, Harni yang baru datang langsung marah-marah sama si Gilang karena suaranya itu terlalu keras. Jadi si Harni ini langsung kayak nyuruh bubar. Akhirnya si Gilang pun sama teman-teman cowoknya masuk ke kamarnya, sedangkan si Cindy sama Monica tidur di kamarnya. Waktu pagi hari, si Gilang itu jelasin kepada teman-temannya apa yang terjadi. Dari pembukaan suara Gilang, yang lain tuh juga langsung pada cerita sama mereka. Kayak semuanya tuh ngejelasin cerita mereka masing-masing. Akhirnya si Gilang ini kayak udah, kita balik aja, ini nggak bener nih di sini. Tapi si Dharma itu nggak setuju. Dia bilang kayak, janganlah, gue nggak enak sama Kang Deddy. Setidaknya besok aja kita balik. Malam ini kita tidur di sini aja. Akhirnya yang lain tuh kayak pada setuju lah sama si Bang Dharma ini. Tetapi si Gilang ini kayak nyuruh adiknya untuk pulang duluan. Dharma lagi-lagi tuh langsung kayak ngelarang kayak, ih janganlah kayak gitu, nggak sopan kalau ada yang pulang duluan. Tapi si Gilang itu langsung berdiri karena dia beraniin diri untuk lawan si Dharma. Si Dharma pun ya udahlah. Akhirnya si Billy tuh pulang duluan. Setelah Billy pulang, para mahasiswa tersebut tuh pergi ke Curug sama warga-warga kampung untuk kayak nyuci baju, berenang. Nah, waktu mereka sampai di sana, mereka tuh kayak kaget sama curugnya. Curugnya tuh kayak indah banget, suara dericikan-dericikan air itu kayak, wah pokoknya segar banget lah di curug itu. Nah, para wanita itu kayak lagi bantuin wanita-wanita kampung lain buat nyuci. Terus si Ian itu kayak berenang sama warga-warga kampung. Waktu Ian selesai berenang, si Ian itu langsung samperin si Gilang yang lagi mancing. Terus si Ian itu cerita sama apa yang dilihatnya kemarin. Tapi si Gilang ini kayak nggak percaya, soalnya kayak nggak mungkin lah Monica kayak gitu. Itu kayak nggak percaya sama sahabatnya. Gilang ini malah marah sama Ian karena nggak mungkin menurut si Gilang Monica kayak gitu. Waktu lagi Gilang sama Ian bertengkar, si Ian tuh kayak sadar kalau misalnya Dharma sama Monica kayak lagi nggak ada di Curug. Akhirnya mereka itu kayak nyari-nyari kemana perginya si Dharma sama Monica. Mereka berdua langsung pergi sama Cindy. Si Cindy tuh kan lagi nyuci sama warga-warga lain. Terus si Gilang ini nanya sama Cindy, di mana si Monica. Tapi si Cindy ini malah kayak gelagapan gitu, kayak orang yang bohong. Akhirnya kayak yaudahlah, si Ian sama Gilang cari ke tempat lain. Ian sama Gilang tuh langsung kayak cari ke pemandian terdekat di Curug itu. Terus mereka tuh langsung kayak kaget gitu. Di situ mereka ngelihat si Dharma sama Monica lagi mandi bareng di bawah air mancur gunung, tapi nggak pakai baju sama sekali. Si Gilang tuh kayak langsung pengen pukulin si Dharma, tapi tangannya si Ian ini langsung nahan si Gilang kayak ngomong, jangan di sini, gak enak sama warga lain. Akhirnya si Gilang tuh kayak biarin kejadian tersebut, terus kembali lagi ke Curug sama warga lain. Setelah semuanya selesai, pas di rumah Mpok Harni, Gilang sama Ian itu kayak pura-pura nggak tahu aja perselingkuhan antara Monica sama Dharma. Mereka berdua itu kayak tetap bertingkah seperti biasanya. Hingga datanglah salah satu teman kerja Dharma, namanya ini Bobby. Dia tuh kayak bawa banyak banget makanan. Anak-anak yang lain tuh kayak pada bingung, kenapa malah dateng, kan mereka udah mau pulang. Terus si Dharma tuh ngejelasin kalau misalnya si Dharma itu nyuruh temannya dateng bawa makanan buat kayak pesta buat warga malam ini sebagai hadiah perpisahan. Jadi Dharma itu kayak ngerencanain agar malam ini mereka itu harus membuat seluruh warga mengadakan pesta yang meriah. Akhirnya kayak mereka pun setuju lah. Pesta pun akhirnya dimulai dari sore hingga malam hari. Tapi kayak nggak selesai-selesai gitu. Soalnya emang presiden dibawa sama Bobby itu kayak banyak banget. Hingga akhirnya pada jam 9 malam, waktu pesta masih berlangsung, si Dharma ini menarik ke 5 orang tersebut. Terus si Dharma ini bawa mereka semua ke rumah Mpok Harni. Di sana dia itu menjelasin nama yang lain kalau misalnya buat temenin kebangunan kosong kemarin untuk ambil barang-barangnya yang ketinggalan. Awalnya semuanya itu kayak pada nolak gitu, ketakutan.
Cuman karena Gilang merasa bersalah juga karena dia yang ngedorong-dorong buat langsung pulang duluan tanpa ngeliat barang-barang Dharma, jadinya si Gilang itu kayak yaudahlah dia mau pergi. Karena si Gilang ikut, yang lain pun akhirnya ikut, kecuali si Cindy, karena emang Cindy ini ya gak mau ikut lah. Akhirnya berjalan mereka dari rumah Poharni. Waktu mereka berempat ingin jalan, si Dharma itu kayak bilang, tunggu bentar, gue mau berak dulu. Nah ya udahlah, akhirnya mereka nungguin si Dharma buat berak. Tapi karena si Dharma ini beraknya kayak terlalu lama, Ian tuh kayak penasaran sama si Dharma ini. Akhirnya si Ian ini mau ngecek si Dharma, tapi waktu si Ian baru di pintu masuk, si Dharma ini langsung keluar, tapi badannya itu kayak penuh keringat gitu. Mereka kayak bingung sama Dharma, ini kenapa berak doang keringetan. Terus si Dharma itu kayak ngomong aja kayak tai dia itu keras banget, jadi kayak susah ngeluarinnya. Waktu mereka dalam perjalanan, Gilang tuh nyadar kalau misalnya ukuran si tas Dharma ini kayak lebih besar daripada biasanya. Si Gilang ini kayak ngerasa aneh banget sama Dharma dari tadi. Jadi dia tuh kayak pengen bilang, gue balik dulu ya, ntar ada yang ketinggalan, nanti kita ketemu di bangunan itu aja. Akhirnya mereka pun kayak setuju gitu. Waktu sampai di rumah Poharni, emang bener si Cindy tuh udah kayak nggak ada di kasur, cuma ada darah di sekitar kasur gitu. Si Gilang tuh kayak langsung kaget gitu kan, dia langsung ngikutin arah darah tersebut kayak ke belakang dapur. Darahnya itu kayak masih terlihat di tanah-tanah belum kering. Si Gilang melihat kayak ada setumpuk daun pisang yang cukup banyak. Dia tuh kayak berjalan ke arah tumpukan tersebut. Nah pas dia membuka tumpukan daun pisang tersebut, dia menemukan jasad tubuh yang sudah pasti itu Cindy, karena di lehernya masih ada kalungnya Cindy. Tapi mayatnya sudah tidak memiliki kepala lagi. Gilang pun langsung kaget, sehingga dia tuh kayak kaget mundur ke belakang gitu. Gilang ini mundur ke belakang, dia tuh kayak menabrak sosok bapak-bapak tua yang diceritain sama si Monica. Terus bapak tua ini akhirnya menjelaskan sama si Dharma kalau misalnya dia tuh melihat kejadian tadi, kalau si Dharma ini kayak mau motong leher Cindy. Bapak ini juga jelasin bahwa sebenarnya Dharma itu kayak udah menjual dirinya ke Eneng. Eneng itu adalah sosok wanita yang dilihat si Dharma. Jadi Eneng itu adalah sosok hantu yang tinggal di kaki gunung. Terus bapak tersebut tuh kayak menjelasin kalau misalnya hantu Eneng ini akan memberikan satu permintaan apapun untuk manusia, tapi syaratnya manusia tersebut harus mengumpulkan 5 kepala yang masih segar buat Eneng. Jadi dulu tuh Dharma udah pernah ngelakuin sekali, terus dia minta kepada Eneng untuk membuatnya menjadi manusia yang cukup kaya. Itulah sebabnya Dharma bisa kaya dan dapat kerjaan yang wah di kantornya. Tapi setelah ritual selesai, si Dharma itu ngeliat sosok bapak tersebut. Karena bapak tersebut ketahuan dari jauh memperhatiin si Dharma itu kayak ngejar bapak tersebut. Walaupun sebenarnya bapak tersebut berhasil kabur, tapi si Dharma juga berhasil bikin sobek di mulut si bapak ini. Jadi bapak ini kayak udah gak bisa berbicara lagi. Waktu dia ceritain kepada warga sekitar itu kayak pada gak percaya sama omongan bapak tersebut, malah mengucilkan bapak ini. Awalnya Gilang tuh kayak gak percaya juga sama kata-kata bapak tersebut. Tapi bapak tersebut itu kayak mengeluarkan sebuah pisau dengan pegangan yang sama persis dengan punya si Dharma. Bapak tersebut pun menjelaskan bahwa dia itu kayak merasa ada sosok macan putih yang melindungi si Gilang. Bapak tersebut itu meminta kepada Gilang untuk menyelamatin teman-temannya dan membuat percaya lagi sama bapak ini. Gilang pun setuju akhirnya, dan tahun itu dia tuh ngambil pisau dari bapak tersebut terus nyelamatin teman-temannya. Waktu dia sampai di bangunan itu, dia udah melihat terpal yang dia berdiri waktu itu di tengah bangunan udah nggak ada. Dan ternyata benar, terpal itu nutup sebuah garis-garis yang membentuk bintang. Gilang pun berlari ke arah podium dan membaca kitab-kitab tersebut. Ternyata emang benar ucapan Bapak Sumbing tersebut. Dari jauh si Gilang itu kayak kaget. Si Dharma yang datang ke arah Gilang, tapi di tangan kirinya itu udah ada 2 kepala Bobby sama kepala Ian. Tangan kanannya itu menyeret Monica yang kayak udah sekarat gitu. Terus si Dharma ngomong, sini selamatin cewek lu. Gilang pun dengan tak tenang gitu kayak ngejawab, potong aja. Tanpa basa-basi si Dharma pun langsung kayak memotong kepala Monica depan Gilang. Dharma pun akhirnya berjalan ke arah Gilang, tapi dia berhenti. Soalnya si Gilang ini kayak tiba-tiba ngeluarin pisau yang sama persis digunakan sama Dharma. Akhirnya si Dharma pun berjalan kembali perlahan. Mereka pun akhirnya bertarung 1 lawan 1 di tengah bangunan tersebut. Tapi anehnya cukup lama mereka bertarung, gak ada sama sekali yang terluka sama pisau yang mereka gunakan. Dharma pun menyayat lengannya dengan pisau dia. Darah yang keluar dari lengannya dioleskan Dharma ke pisaunya. Gilang pun ngeliat hal itu keinget sama perkataan bapak tua tadi, kalau misalnya si Gilang ini juga memiliki jin pelindung. Akhirnya si Gilang melakukan hal yang sama dengan si Dharma. Gilang sama Dharma pun langsung berantem lagi. Setelah pisau mereka dioles darah, baru mereka tuh bisa kayak saling menyayat satu sama lain gitu. Cukup lama pertarungan antara Gilang dan Dharma. Walaupun pertarungan didominasi oleh Dharma,
Tapi pada akhirnya Gilang tuh bisa menusuk leher Dharma cukup dalam, sedangkan si Dharma itu kayak hanya bisa menusuk perut Gilang. Cukup lama mereka mengeluarkan darah, akhirnya Dharma tuh kayak nggak sadarkan diri lagi karena udah terlalu banyak darah yang keluar dari lehernya. Gilang pun akhirnya berjalan ke arah tas Dharma, dia ngambil kepala Cindy, terus dia menyusun semua kepala teman-temannya di ujung tiap garis. Dengan tenaga yang tersisa, si Gilang itu memperlebar lagi sayatan di lengannya dan membuat garis dari tiap kepala sampai menjadi bintang menggunakan darah dari lengannya gitu. Gilang pun akhirnya berdiri di tengah dan mengucapkan mantra yang dibaca di kitab tadi. Dari bawah kaki Gilang langsung keluar sosok Neng terbang ke atas kepalanya. Gilang pun mengucapkan keinginannya, yaitu menghidupkan kembali keempat orang tersebut. Si sosok Neng ini tuh kesel sama permintaan si Gilang, soalnya kayak, lah mana bisa kayak gitu. Tapi yang namanya ritual dari perjanjian adalah permintaan apapun. Jadi Neng pun akhirnya kayak membangkitkan semua temannya kecuali si Dharma. Setelah teman-temannya bangkit, si sosok Neng itu kembali lagi ke dalam bangunan tersebut. Setelah kebangkitan teman-temannya, si Gilang tuh kayak langsung jatuh. Keempat teman-temannya langsung kayak membawa dia ke kampung. Terus dia menjelaskan semua kejadian yang terjadi di bangunan tersebut. Setelah Gilang sadar, dia itu kayak ngejelasin bahwa ada bapak tua yang tidak dipercayain warga membantu dia. Setelah mendengar perkataan dari Gilang, kayak seluruh warga kamu tuh mulai percaya lagi sama bapaknya tersebut. Akhirnya Gilang sama kawan-kawan pun kembali ke kampus mereka dan mereka memutuskan untuk tidak ada ospek lagi.